Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di Famous Channel for Islamic Youth. Saat ini kita akan berbincang-bincang santai dengan ini salah satu perwakilan dari IPPNU. Ini kita mau bicara sama yang muda-muda nih ya. Oke. Dari IPPNU yaitu Mbak ya. Saya panggilnya Mbak biasanya. Biasanya saya manggilnya kalau podcast itu ibu-ibu yang datang. Ini panggilnya Mbak. Oke, Mbak Rofa Faiza. Mbak Rofa Faiza ini dari IPPNU. IPPNU itu apa coba? Ikatan apa itu ya? Biar Ikatan semuanya Pelajar yang belum Putri tahu. Nahdlatul Ulama. Oh, jadi Nahdlatul Ulama itu ada ikatan pelajarnya. Iya. Putra juga ada dan Ada, putri juga putri juga. ada. Ini eksis selalu ya? Iya. Dan Oke. Dan sekarang gini, programnya itu apa aja biar ini bisa memberikan informasi pada masyarakat umum. oke, jadi untuk program dari IPPNU, Ya. IPPNU ini terfokus back to school. Oh, back to Ya, school. kembali ke sekolah karena memang kita pelajar, maka dari itu kita juga ranahnya di pelajar-pelajar saat ini. Jadi kita mengejar-kejarkan bagaimana sekolah-sekolah maupun di dalam naungan LP Ma'arif NU maupun sekolah-sekolah negeri sekarang ini kita mendirikan pimpinan komisariat. Oh, Ya, jadi sudah tertata seperti itu ya. ya, jadi gitu. di IPNU dan IPPNU kita terfokus bagaimana saat ini kita IPPNU kan masyarakat seperti Oh itu. ya, luar biasa, ini suatu informasi yang bagus untuk masyarakat. Ada Ikatan Putra-Putri Pelajar Nahdlatul Ulama. Jadi putra-putri apa ya, Bapak Ibu itu bisa terarah dan ada Iya, ikatannya Ikatan ya, Mbak Pelajar. Rofa ya. Nah, ini programnya apa saja ini? Bisa Oke. disebutkan Oke, jadi programnya apa untuk aja? program yang saat ini saya di beberapa pimpinan, saya juga di cabang, saya ada di PAJ juga, yaitu kita terfokus bagaimana kita dapat berkontribusi. Kita juga tidak akan hanya terfokus pada diri kita saja, pada organisasi saja, tapi kita juga fokus bagaimana masyarakat bisa mengenal IPNU dan IPNU. Dan pastinya bagaimana kita IPNU dan IPPNU kan masyarakat, dan kita memasyarakatkan IPNU dan IPPNU. Oke, suatu nilai lebih ini ya, gitu kan, dari putra-putri Nahdlatul Ulama, gitu. Dan itu semuanya boleh ya, pelajar itu menjadi bergabung di IPPNU. Dan kalau boleh tahu usianya berapa? Kalau di IPPNU sendiri kita ada batasan umur itu 13 sampai 23. 13 sampai 23 ini untuk usia untuk IPPNU ya. Kalau IPNU ya, kalau IPNU itu mempunyai peraturan sendiri juga. Tapi saya juga belum pasti tahu bagaimana IPNU ini usianya berapa. Tapi kalau di IPNU kita maksimalnya sekarang 23. 23. Ada bedanya ya ternyata ya. Karena memang dari sisi gender. Kita juga. Oke, ini luar biasa sekali anak muda yang kreatif dan inovatif ini dalam bidang inovasi, salah satunya inovasi pendidikan ya, for education ya gitu. Nah, programnya itu hambatannya itu kan pasti ada ya. Nah, sekiranya itu apa aja sekiranya yang sering jadi hambatan itu dalam menjalankan programnya itu loh. Jadi mungkin saat ini kita di masyarakat, di pelajar saat ini mungkin salah satu dari problem kita, masalah kita yaitu salah satunya digital. Oh, digital juga. Ya, karena memang mungkin kita tidak bisa menghindari digital, tetapi bagaimana kita bisa memfilter diri kita, bisa kita menggunakan digital itu sebaik mungkin. Karena apa? Banyak sekali isu-isu terkini di pelajar, yaitu penyalahgunaan seperti digital juga, itu menjadi salah satu hal yang mungkin harus kita lebih tekankan sosialisasikan ya. IPNU dan IPPNU. Karena bukan hanya itu, kami di pelajar IPNU dan IPPNU kita juga menanamkan bagaimana kita sebagai pelajar Nahdlatul Ulama juga, kita juga harus mempunyai akhlak, itu pasti.
dan bagaimana kita bisa berwawasan. Oh Jadi ya. tidak hanya kita akhlak juga penting, tapi ilmu wawasan juga penting. Jadi kita bagaimana kita di pelajar IPNU dan BPNU kita mengajak para pelajar-pelajar Nahdlatul Ulama yang nantinya akan menjadi penerus masa depan dan pastinya mempunyai akhlak dan berwawasan kebangsaan seperti itu. Sesuai saat ini ya, kita tidak hanya sumber daya manusia lagi, tapi sudah mengarah pada sumber daya inovasi ya, Mbak Rofa ya. Ini luar biasa sekali. Itu adalah berarti digital ini bagaimana ya, apakah IPNU itu juga bersosialisasi bagaimana bisa menggunakan fasilitas teknologi bermedsos itu dengan bijak, itu apa ada sosialisasinya? Oh iya, ada, yaitu kami dari IPNU dan IPNU kami juga ada sering melakukan seperti pelatihan di dalam digital, lalu bagaimana tidak menyalahgunakan dari digital. Kita juga ada seperti talk show, sosialisasi kepada seluruh ranting pun dari bawah ranting maupun PAJ kita melakukan sosialisasi tersebut agar apa nantinya para pelajar IPNU dan BPNU mampu memahami, oh ini yang positif untuk kita ekspos, mana yang negatif yang kita hindari. Jadi memang untuk saat ini seringkali kita menggunakan digital ini bagaimana kita memanfaatkan sebaik mungkin. Jadi kami juga ada pelatihan, lalu kita ada juga seperti pendampingan, lalu seperti itu di PC pun di tahun lalu itu juga ada bagaimana digital itu digunakan dengan baik. Banyak sekali dari PAC pun juga alhamdulillah juga ikut serta di dalam acara tersebut. Maka dari itu mungkin saat ini digital bisa kita kolaborasikan dengan kegiatan-kegiatan IPNU di PPNU seperti itu. Itu bagaimana antusiasnya para anggota IPPNU dan juga IPNU? Jadi antusias para pelajar PAC maupun di bawahnya kita itu sangat suka dengan hal-hal digital. Maka dari itu generasi muda sih ya. Jadi erat kaitannya dengan digital. Betul. Bagaimana dengan kesenangan mereka dapat kita arahkan ke arah yang baik. Jadi seringkali kita membuat seperti meme-meme yang tapi yang lucu tapi bermanfaat seperti itu. Jadi tidak asal meme-meme. Kita juga membuat seperti kayak video seperti itu, video-video yang memang edukasi para pelajar. Luar biasa ini ya. Artinya erat kaitannya generasi muda dengan yang namanya digital. Saya pernah mendengar kalau anak muda itu kumpulnya di Instagram. Kalau ibu-ibu kumpulnya di Facebook. Kalau yang suka bercuit-cuit kumpulnya di Twitter. Nah, ini banyak kan saya menemukan anak muda itu di Instagram ya, kayak gitu. Luar biasa semangatnya. Nah, ini bagaimana ya hasil dari sosialisasi tersebut itu sudah terasa belum ya? Pada sahabat-sahabat Anda dari pelajar-pelajar ya, dari teman-teman saya, dari rekan dan rekan kita saat ini menurut saya sangat memberi dampak yang baik. Karena apa, mungkin kita juga belajar bagaimana saat ini kita juga sering mengekspos seperti kata-kata motivasi dari teman-teman ya. Jadi bisa contohnya dari satu teman kita ekspos dia, lalu kita beri motivasi lah, itu kan banyak sekali, kita nggak bisa jauh dari teknologi ya, dari digital. Maka dari itu dari teman-teman pasti sering pakai HP seperti itu. Jadi mungkin dengan kegiatan-kegiatan kita membuat meme yang bagus, yang tapi bermanfaat, tapi kita juga memberikan edukasi yang baik kepada pelajar, itu yang akan membuat mereka lebih mungkin lebih termotivasi dan mereka juga akan lebih semangat dalam berorganisasi di IPNU maupun IPPN. Apalagi kalau bisa menjadi YouTuber ya. Mungkin kita juga ada di IPNU dan IPPN kita ada pengembangan minat dan bakat. Jadi kita arahkan, contohnya ada salah satu pelajar dari dari IPNU mereka dia tuh salah satunya MTQ, lalu kita ajak mereka lomba di MTQ online atau gimana, lalu ada olahraga juga, futsal, lalu ada juga cover lagu seperti itu. Dan tidak hanya itu, mereka juga bisa mengembangkan kalau sekarang kan suka ngedit gitu ya. Jadi banyak sekali aplikasi para pelajar jadi banyak pelajar yang kreatif, inovasi dalam
mungkin dalam membuat logo maupun membuat apapun yang Iya. berkaitan dengan organisasi, mereka sekarang sangat apa ya, menurut saya bagus dalam pengembangan minat dan bakatnya seperti Berarti itu. anu ya, program yang sekiranya tidak berhubungan dengan digital bisa dikaitkan dengan digital ya, Ya, kayak gitu begitu ya. ya. Ya, mungkin karena kita di IPNU dan PPNU kita mempunyai banyak sekali apa ya, banyak sekali hal, yaitu kita belajar tentang organisasi pastinya. Kita belajar tentang kaderisasi, bagaimana kita kaderisasi kita dari Makesta, Lakmu dan Laku dan sebagainya. Kita Oke. juga ada pengembangan minat dan bakat juga. Nah, jadi Oh ya para ya. pelajar-pelajar yang sudah kita rekrut, kita kader, kita akan bawa mereka ke jalannya masing-masing. Ada yang Oh suka ada, olahraga, ada ya. tupoksinya ya, Ya, gitu. betul. Oke. Lalu kita juga ada departemen yang menangani bagaimana kita mendakwahkan, mensyiarkan Nahdlatul Ulama Oh ya iya. di tengah-tengah pelajar. Karena Karena memang iya. mungkin kalau saat ini yang hanya ceramah-ceramah saja mungkin kurang menarik Iya. bagi Akan ibu-ibu. iya. Beda karena generasi muda ya, kalau disuguhi ceramah pasti juga akan bosan. Iya. Kalau disuguhi dengan sesuatu hal yang menarik terkait dengan digital, terkait dengan medsos, pasti akan lebih menarik. Ya, seperti itu. Iya, karena Jadi mungkin tupoksinya iya, beda benar, ya. beda ya. Jadi, Umurnya pun beda kayak gitu. Jadi dari IPNU dan PPNU mungkin kita lebih menyesuaikan Iya. apa yang pelajar saat ini butuhkan, apa yang pelajar saat ini menjadi hambatan mereka, yang terjadi dalam diri mereka, itu yang menjadikan salah satu PR bagi kita IPNU dan PPNU, bagaimana mereka, oh ini loh kurangnya mereka ini, oh Iya. jadi kita harus melengkapi dia seperti ini. Jadi di IPNU PPNU ini sangat dari kita diajari organisasi juga, kita juga merawat kadernya itu Oh, dengan iya. sebaik mungkin, karena memang IPNU dan IPPNU ini awal awal ya kan, Banom yang sangat kecil ya, muda sekali ya. sebelum kita naik ke Fatayat, Muslimat dan lainnya, kita akan IPNU. Iya, IPNU IPNU dulu ya. Dan ini berarti tuntutan untuk selalu berinovasi Ya, karena sudah betul. menginjak pengembangan sumber daya inovasi tadi kayak gitu. Disesuaikan dengan apa? Usianya. Jadi Betul. semuanya akan terkesan menarik kemasannya itu kayak gitu kan. Nah, sekarang begini ya. Motivasi itu perlu kan? Iya. Iya. Motivasi itu perlu untuk pelajar-pelajar yang ada di masyarakat kita. Nah, karena kalau dengan adanya ikut organisasi pasti akan beda. Ya. Relasi beda ya kan? Terus dari segi pemikiran juga akan beda. Nah, ini motivasi Anda untuk para pelajar-pelajar di sekitar masyarakat kita agar bergabung dengan IPP itu bagaimana? Motivasi Anda agar kepada mereka-mereka. Oke, mungkin kalau motivasi ini kita ada pendampingan terlebih dahulu. Karena apa? Sebanyak apapun motivasi yang kita berikan, kalau mereka belum paham tentang diri mereka, ya jadi mengenali diri dulu. Iya, jadi iya. mungkin kita sering ajak mereka komunikasi, lalu memang kita tahu apa sih kebutuhan dari IPNU dan IPNU saat ini, dan mungkin kita bisa, soalnya setiap orang, setiap pelajar itu memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Jadi bagaimana kita memberikan motivasi yang terbaik buat mereka. Jadi motivasi ini menurut saya dengan adanya IPNU dan IPNU, maka para pelajar Nahdlatul Ulama pastinya akan paham bagaimana terorganisasi, mereka juga akan lebih berinovasi, dan mereka akan lebih paham bagaimana sih sebenarnya generasi yang akan datang itu kita persiapkan betul pada saat ini. Yang ada regenerasinya ya Mbak Rofa ya. Jadi dengan adanya pengembangan organisasi, lalu kita juga dengan bekal akhlak, ilmu, itu yang akan membawa kita pada generasi yang baik seperti itu. Oke, ini perbincangannya menarik sekali ya. Tapi bagaimanapun waktu memisahkan. Sebenarnya kalau mau diteruskan ini menarik dan panjang. Banyak ya. Banyak dan berbeda antara kita yang tidak mengikuti organisasi, cara kita berbicara pun juga akan beda, cara kita bersosialisasi pun juga beda, cara pemikirannya pun juga beda. Itulah nikmatnya ikut berorganisasi, bisa dimulai sejak usia muda ya. Betul sekali. Oke, alhamdulillah. Mbak Rofa, terima kasih atas kehadirannya di Famous Channel for Islamic Youth. Semoga
silaturahmi, bincang-bincang kita ini memberikan berkah dan memberikan informasi yang inovatif buat kawula muda semua. Oke, terima kasih. Sekian dari kami dari Famous Channel for Islamic Youth. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.